Saudara-saudara, keraguan itu yang biasanya kita sematkan atau kita berikan pada seorang tokoh Alkitab ini, yaitu Thomas. Kita tahu dalam penggambaran Injil, dalam Yohanes pasal 20, ya, di situ diceritakan bagaimana saat murid-murid itu menceritakan tentang pengalaman perjumpaan mereka. Ya, sekali lagi, pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Ketika mereka ceritakan itu pada Thomas, Thomas bilang, saya tidak percaya dengan pengalaman kalian. Saya tidak percaya dengan cerita kalian. Saya tidak percaya sebelum saya melihat. Sebelum saya melihat dan saya mencucukkan jarinya pada luka-luka Yesus. Nah, saudara perhatikan di situ. Perkataan ini yang kemudian kita kenal dengan keraguan. Namun kalau kita pelajari sebetulnya, perkataan Thomas ini sesungguhnya adalah perkataan yang di dalamnya ada sebuah kerinduan. Ketika murid-murid lain bercerita tentang pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus, maka Thomas juga sebetulnya ingin memiliki sebuah pengalaman kebangkitan juga. Jadi di balik kata-kata itu, sebetulnya di balik ungkapan yang tampaknya penuh keraguan itu, sebetulnya ada sebuah kerinduan, keinginan, sebuah harapan dari dalam diri Thomas. Bahwa dia juga mau memiliki pengalaman yang sama. Bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian berjumpa, atau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, pengalaman kerinduan akan pengalaman inilah, kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit inilah yang tampaknya dirasakan oleh Thomas dan diungkapkan. Dan kita bisa lihat apakah betul Thomas akhirnya ingin membuktikan tentang lukanya Tuhan Yesus itu. Kalau kita baca bagian berikut dari cerita itu, Tuhan Yesus hadir pada saat itu, ya, hari berikutnya Tuhan Yesus hadir dan dia bilang perkataan yang sama yang diharapkan oleh Thomas. Ayo, cucukkan, lihatlah. Tapi kita lihat di situ, Thomas tidak pernah ada sebuah catatan yang katakan dia akan cucukkan di situ. Karena apa? Karena memang kalau kita perhatikan, kerinduan Thomas adalah mengalami sebuah perjumpaan, pengalaman kebangkitan juga. Dia tidak hanya mau dengar sebuah cerita sesungguhnya. Dia tidak hanya mau mendengar sebuah kisah. Tapi Thomas itu pengen sekali merasakan sendiri pengalaman kebangkitan itu. Dan luar biasa saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan murid-murid, ya, yang lain itu. Tetapi dari Thomas lah keluar sebuah pengakuan iman. Ketika dia mengalami pengalaman kebangkitan itu bersama Tuhan. Dia melihat, dia mengalami perjumpaan itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ada sebuah pengakuan iman dalam diri Thomas. Pengakuan iman dalam diri Thomas, dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudara, dalam peristiwa kebangkitan, kita sering mendengar ada banyak cerita. Tetapi kita mau belajar juga dari Thomas. Bahwa Thomas, dia tidak hanya cukup untuk mendengar sebuah kisah. Mendengar sebuah cerita. Thomas memiliki kerinduan untuk memiliki sebuah pengalaman. Mengalami cerita itu. Mengalami perjumpaan itu. Mengalami kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu. Pengalaman kebangkitan itu dalam dirinya. Dia tidak cukup hanya untuk tahu. Ya betul, Yesus sudah bangkit. Tapi dia rindu untuk berjumpa di dalam sebuah pengalaman
bersama dengan Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, sebuah pertanyaan bagi kita dalam minggu setelah Paskah. Walaupun ini masih minggu-minggu Paskah ketiga minggu ini. Pertanyaannya, apakah kita belajar dari Thomas juga? Bahwa kita tidak cukup hanya untuk mendengar sebuah kisah tentang kebangkitan. Tapi saudara dan saya punya kerinduan yang sama untuk memiliki pengalaman kebangkitan dalam hidup kita. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang memberi damai sejahtera. Saudara-saudara, apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, dan di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara ragu akan kehadiran Tuhan, maka berdoalah juga seperti Thomas. Bukan ragu, tapi meminta pada Tuhan, Tuhan, aku ingin memiliki sebuah pengalaman kebangkitan bersamamu. Bangkitkan aku dari situasiku sekarang. Bangkitkan aku dari keraguanku. Bangkitkan aku dari kelemahanku. Bangkitkan aku dari keputusasaanku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Amin.